Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kejaksaan Agung merespon pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi Silverster Matutina yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Silverster di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Silverster Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan massa berdemo menuntut Silverster segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Silverster mengklaim kasus Silverster sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Silverster yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Silverster Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Silverster telah kadaluarsa. Menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna pun meminta pihak kuasa hukum membantu menghadirkan Silverster di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terpidana saudara Silverster yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih berada di wilayah Jakarta. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Silverster untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai tuntutan yang tetap. Sebelumnya, Silverster Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018 lalu. Yakni terkait tudingan Silverster yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu. Namun hingga kini, pihak Kejaksaan belum mengeksekusi Silverster. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Tim robotika SMA Lab School Unesa 1 Surabaya berhasil menjuarai kontes robot internasional dalam kategori robot sumo yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Pihak sekolah berharap kemenangan ini akan memicu lebih banyak siswa untuk berinovasi dan berprestasi di masa depan. Keberhasilan membanggakan ini diraih 3 siswa Surabaya, yaitu Airel Dovano Izan Gavara, Elza Cahya Lumintang, dan Irsya Aulia Putra dalam kompetisi robotik tingkat dunia 15th World Robotic for Peace Students Conference and Esport Tournament di Kuala Lumpur, Malaysia yang diikuti oleh puluhan tim dari berbagai negara. Kemenangan tim Lab School Universitas Negeri Surabaya Unesa ini sebagai bukti nyata kemampuan pelajar Indonesia dalam bersaing di bidang teknologi dan robotika global. Tim dari SMA Lab School Unesa 1 ini menyabet juara 1 dalam kategori robot sumo 1 kg open, bahkan juga berhasil meraih penghargaan sumo 1 kg kategori Best Strategy. Ini kategori 1 kilo. Nah itu jadi nanti cara mainnya itu kita nanti ditandingin sama robot lain. Jadi robotnya itu tarung. Siapa yang keluar arena duluan dia yang menang. Anak-anak kita ini mengikuti lomba robotik itu di Kuala Lumpur, mengikuti 2 kategori, jadi open robotik dan close robotik. Jadi alhamdulillah itu 1 kilo semua ya, itu dalam waktu singkat 3 minggu dia bisa berhasil membawa medali dan itu juara 1. Prestasi ini tidak hanya mengharumkan nama sekolah, tetapi juga mengibarkan bendera merah putih di Malaysia. Pihak sekolah berharap kemenangan ini akan memicu lebih banyak siswa untuk berinovasi dan berprestasi di masa depan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Meski telah menyepakati perjanjian damai, militer Zionis Israel masih melancarkan serangan mematikan di Gaza. Sementara itu, di tepi barat, para pemukim ilegal Israel membakar kendaraan warga Palestina. Meskipun perjanjian damai telah disepakati antara pejuang Hamas dan Zionis Israel, namun tentara penjajah terus menyerang kawasan Gaza Palestina Jumat siang. Belum ada laporan terkait berapa jumlah korban jiwa dan luka akibat peristiwa ini. Sementara itu, militer Zionis mulai menarik pasukannya dari jalur Gaza. Sejumlah tank dan bulldozer milik pasukan penjajah mulai meninggalkan kawasan jalur Gaza. Masyarakat Gaza pun menyambut baik penarikan pasukan pendudukan Israel dan berharap mereka tidak kembali lagi. Warga dengan gembira berkeliling mengibarkan bendera Palestina. Warga Palestina mulai beramai-ramai pulang ke Gaza Utara pasca kesepakatan gencatan senjata. Sebelumnya, warga mengungsi ke Gaza Selatan mencari tempat berlindung dari serangan pasukan pendudukan Israel. غزة الكرامة والبطولة والفداء أيها الرجال الأحرار أيها الشهداء الأحياء لقد وقف العالم مذهولا أمام ما بذلتموه وقدمتموه من عطاء وتضحية وثبات ونحن نعيش الذكرى الثانية لمعركة 7 من أكتوبر المجيدة نقف أمام عهدة الشهداء الأبرار من القادة مفجري الطوفان. Sementara itu di tepi barat Palestina, pasukan penjajah meluluh lantakan sebuah rumah warga Palestina di kawasan Katna, Yerusalem. Di desa Deita Nablus tepi barat, para pemukim ilegal Israel membakar sejumlah mobil milik warga Palestina. Hari yang dinanti masyarakat Palestina, terutama Gaza, akhirnya tiba. Palestina merayakan kesepakatan damai Israel-Hamas, yaitu gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus untuk jumpa kita di siang hari ini pemirsa. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.s.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan juga alami. Saya Pram Senjaya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Pengungsi Palestina sorak-sorai merayakan pengumuman tahapan pertama rencana perdamaian Israel-Hamas. Israel-Hamas menyepakat gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Pengungsi dari berbagai usia meneriakan dan melambaikan bendera turun ke jalan merayakan kabar bahagia ini. لن ننسى موقف المقاومة الإسلامية في لبنان أبدا ما حيينا ولا موقف الجمهورية الإسلامية ولا موقف إخواننا العمالقة في اليمن ولا موقف المقاومة العراقية. إنه يوم مجيد لنقول الجميع شكرا لكم نحن نحو فلسطين أقرب. شكرا لكم لقد ساعدتونا للانتهاء من. Selain pengungsi Palestina, relawan dan tim medis di pertahanan sipil kota Gaza pun bersujud dan bersyukur adanya kabar bahagia ini. سنتين الحمد لله سنتين في شمال غزة صابر مرابط تركت أهلي وزوجتي وأولادي والحمد لله ما زلت في شمال غزة الحمد لله على الفتح. Tak hanya di Gaza, ratusan warga Israel pro-Palestina juga merayakan kesepakatan gencatan senjata ini di lapangan Hostages di Tel Aviv. Semua pihak berharap semua pihak menghargai kesepakatan ini dan melaksanakan persyaratan perjanjian dan tidak menghindari ataupun menunda